Video ini merupakan bagian dari episode ke-28 serial belajar matematika SMP kelas 7 semester 1 kurikulum 2013. Pada video kali ini, kita hanya akan membahas soal-soal latihan tentang pemangkatan bentuk aljabar. Bagi teman-teman yang belum menonton video konsep pemangkatan bentuk aljabar, teman-teman bisa menontonnya di channel Filomat. Linknya sudah kami siapkan pada kolom deskripsi. Langsung saja kita mulai pembahasannya, dimulai dari soal nomor 1. Tentukan hasil pemangkatan bentuk aljabar berikut ini. Nomor 1, negatif 4x dipangkat 3. Kita tulis kembali, negatif 4x dipangkatkan dengan 3. Artinya negatif 4x dikalikan dengan negatif 4x banyak 3 kali. Negatif 4x dikalikan dengan negatif 4x dikalikan dengan negatif 4x. Sama dengan negatif 4 dikalikan dengan negatif 4 dikalikan negatif 4. Atau negatif 4 dipangkatkan 3. Hasilnya adalah negatif 64. X kali X kali X, X pangkat 3. Jadi hasil akhirnya adalah 64X pangkat 3. Soal nomor 2. Negatif, kemudian tanda kurung 3Y dipangkat 4. Artinya, tanda negatifnya tetap, kemudian kita pangkatkan, maaf soalnya salah penulisan soal, 3Y dipangkat 4. Berarti negatifnya tetap, kemudian kita pangkatkan 3Y dengan 4. Artinya 3 pangkat 4, Y dipangkat 4. Sama saja dengan tanda negatifnya tetap, 3 dipangkatkan dengan 4, 81, Y dipangkat 4. Jadi hasil akhirnya adalah negatif 81 Y pangkat 4. Soal nomor 3. 5mn kuadrat pangkat 3. 5mn kuadrat dipangkat 3. Sama saja dengan 5 dipangkat 3, M dipangkat 3, kemudian N dipangkatkan 2 kali 3. Hasilnya 5 dipangkatkan 3, 125, M dipangkat 3, dan N pangkatnya 2 kali 3, 6. Jadi hasil akhirnya adalah 125, M pangkat 3, N dipangkat 6. Lanjut ke soal berikutnya atau soal nomor 4. Pada soal nomor 4 ini, kita akan mengalihkan atau memangkuadratkan bentuk suku 2, yaitu ada X ditambah 4 dipangkat 2. Kita langsung gunakan persamaan pertama untuk mengerjakan soal ini. X sebagai A, dan Y, dan 4 sebagai B. Hasilnya adalah X dipangkat 2 ditambah 2 dikalikan dengan X dikalikan dengan 4 ditambah dengan 4 kuadrat. Sama dengan X pangkat 2, 2 kali X dikalikan dengan 4, 8X ditambah 4 kuadrat, 16. Soal nomor 5. 2X kurangi 5 dipangkat 2. Sama seperti sebelumnya, X dipangkat 2, karena di sini tandanya negatif, berarti sini tandanya juga negatif. Ada 2, maaf, karena di sini 2X, berarti yang dikuadratkan adalah 2X dipangkat 2 dikurangi dengan 2 dikalikan dengan 2X dikalikan dengan 5 ditambah dengan 5 dipangkat 2. Hasilnya 2X dipangkat 2 hasilnya adalah 4X kuadrat. Negatif 2 kali 2X kalikan 5 sama dengan negatif 20X ditambah dengan 5 kuadrat, 25. Soal selanjutnya atau soal nomor 6. Ada X kurangi 6 dikuadratkan. X kurangi dengan 6 kemudian dikuadratkan. Berarti X dipangkat 2 dikurangi 2 dalam kurung X dikalikan dengan 6, kemudian ditambah dengan 6 kuadrat. Hasilnya X kuadrat dikurangi 12X ditambah 36. Pada soal nomor 7, ada 3X dikurangi dengan 4,
kemudian dikuadratkan. Hasilnya, perhatikan 3x-nya yang kita kuadratkan. 3x kuadrat dikurangi dengan 2 dikalikan 3x dikalikan dengan 4. Setelah itu terakhir ditambah dengan 4 kuadrat. Hasilnya 3x kuadrat 9x pangkat 2. Negatif 2 kalikan 3x kalikan 4 berarti sama dengan 6 dikalikan 4, negatif 24x, ditambah 4 kuadrat 16. Hasil akhirnya adalah 9x kuadrat kurangi 24x ditambah 16. Soal selanjutnya atau soal nomor 8, ada 3P ditambah dengan 4Q, kemudian dikuadratkan. Berarti pertama ada 3P yang dikuadratkan ditambah dengan 2 dalam kurung 3P dikalikan dengan 4Q. Terakhir ada 4Q yang dikuadratkan. Hasil akhirnya 3P dikuadratkan hasilnya adalah 9P dipangkat 2. 2 kali 3 kalikan 4 hasilnya 24. 20 ditambah 24PQ. Dan terakhir ada 4Q dikuadratkan hasilnya 16Q pangkat 2. Jadi hasil akhirnya 9P kuadrat ditambah 24PQ ditambah 16Q kuadrat. Soal selanjutnya yaitu soal nomor 9. Ada 2M kurangi 5N pangkat 2. 2M kurangi 5N kemudian dipangkatkan dengan 2. Sama seperti sebelumnya, namun di sini tandanya negatif. Berarti 2M kita pangkatkan dengan 2, kurangi 2 dikalikan 2M, kalikan 5N, ditambahkan dengan 5N, kita kuadratkan. 2M dipangkatkan 2 adalah 4M kuadrat. 2 dikalikan 2 dikalikan dengan 5, berarti negatif 20Mn. Terakhir, 5N dipangkatkan 2, ditambah 25N pangkat 2. Hasil akhirnya 4M kuadrat dikurangi 20Mn, ditambah 20N pangkat 2. Soal nomor 10. A ditambah 3 dipangkat 3. A ditambahkan dengan 3, kemudian kita pangkatkan dengan 3. Kita bisa menggunakan koefisien-koefisien pada segitiga Pascal yang sudah kita pelajari pada konsep pemangkatan bentuk aljabar untuk memudahkan mengerjakan soal nomor 10. Sama dengan, ingat, pada bentuk akar 3, koefisiennya antara lain untuk suku 1 ada 1, suku 2 ada 3, suku ketiga ada 3, dan koefisien untuk suku yang keempat adalah 1. Kita gunakan koefisien pertama dulu untuk suku pertama, yaitu ada 1, kemudian A dipangkat 3, dan 3 dipangkat 0. Perhatikan, pangkat pada bilangan atau pada suku pertama akan berkurang dari paling tinggi hingga paling kecil. Sedangkan yang suku kedua pangkatnya akan bertambah dari 0 hingga terakhir angka 3. Setelah itu, ditambahkan suku kedua memiliki koefisien 3, 3A, A-nya pangkatnya turun dari 3 menjadi 2, sedangkan 3 pangkatnya naik dari 0 menjadi 1. Ditambah lagi dengan 3, A pangkatnya turun lagi dari 2 menjadi 1, sedangkan 3 pangkat naik dari 1 menjadi 2. Terakhir, ditambahkan dengan suku keempat koefisiennya 1, yaitu 1, A dipangkatkan dengan 0, dan 3 pangkatnya dengan 3. Hasilnya, perhatikan, 3 dipangkat 0 adalah 1. Jadi hasilnya 1 kalikan A pangkat 3 kalikan 1. A dipangkat 3 ditambah 3 dikalikan dengan 3, hasilnya 9. 9 A pangkat 2, ditambahkan dengan 3 dikalikan dengan 9, hasilnya 27, 27A. Dan terakhir, A dipangkatkan dengan 3, hasilnya 27. Maaf, 3 dipangkatkan dengan 3, hasilnya 27, A dipangkat 0, 1.
1 kali 1 kali 27, hasilnya 27. Jadi hasil akhirnya adalah A dipangkat 3 ditambah 9A kuadrat ditambah 27A ditambah 27. Lanjut ke soal nomor 11. Soal nomor 11 ada 2P kurangi 5. 2P kurangi 5. Kemudian dipangkatkan dengan 3. Sama seperti pada soal nomor 10, kita akan menggunakan skema koefisien-koefisien pada segitiga Pascal, yaitu 1, 3, 3, 1, karena pangkatnya sama dengan soal nomor 10, yaitu pangkat 3. Berarti pertama, 2P kita pangkatkan dulu dengan angka 1. Maaf, 2P kita pangkatkan dengan 3. Koefisien pertamanya 1, sesuai dengan pola pada segitiga Pascal. 2P dipangkatkan 3, kemudian di sini ada negatif 5. Negatif 5-nya kita pangkatkan dengan 0. Setelah itu, tambahkan pada suku kedua memiliki koefisien 3. 3 dalam kurung 2P dipangkatkan dengan 2, kemudian negatif 5-nya kita pangkatkan dengan 1. Ditambah variabel koefisien pada suku ketiga, 3 lagi, ada 3 dikalikan dengan 2P, pangkatnya turun lagi dari 2 menjadi 1, sedangkan negatif 5 pangkatnya naik dari 1 menjadi 2. Dan terakhir, memiliki koefisien 1. 2P-nya kita pangkatkan dengan 0, dan negatif 5-nya kita pangkatkan dengan dari 2 naik menjadi 3. Hasil akhirnya, 1 kalikan 2P dipangkat 3, dikalikan dengan negatif 5 dipangkat 0 adalah 1. 2P pangkat 3, berarti hasilnya 8P pangkat 3. Negatif 5 dipangkat 1, hasilnya tetap negatif. Berarti di sini ada ditambah 3 dikalikan dengan 4P kuadrat dikalikan dengan negatif 5. Kemudian kita tambahkan lagi 3 dikalikan dengan 2P dikalikan dengan negatif 5 kuadrat, 25, ditambah dengan 1, 2P pangkat 0 hasilnya 1, negatif 5 dipangkatkan 3 hasilnya adalah negatif 5 dipangkatkan 3, 125. Sama dengan 8P pangkat 3 tetap 8P dipangkatkan dengan 3, kemudian 3 kalikan 4, 12, 12 dikalikan dengan negatif 5, negatif 60P kuadrat. Setelah itu ditambahkan dengan 3 kalikan 2, 6, 6 kalikan 25, hasilnya 150P. Terakhir, 1 kalikan 1 dikalikan negatif 125, hasilnya negatif 125. Jadi hasil akhirnya adalah 8P pangkat 3 dikurangi 60P kuadrat ditambah 150P dikurangi 125. Lanjut ke soal nomor 12. M dipangkat 4 dipangkatkan 4. M ditambah 4 kemudian pangkat 4. Pada pemangkatan 4 ini, pola segitiga Pascalnya adalah sebagai berikut. 1, kemudian 4, 6, 4, dan 1. Totalnya berarti ada 5 suku. 1, 2, 3, 4, 5. Pertama, suku pertama memiliki koefisien 1, 1, M dipangkatkan dengan 4, dan 4 dipangkatkan dengan 0. Ditambah, suku kedua memiliki koefisien 4, 4, M dipangkatkan 3, 4 dipangkatkan dengan 1. Ditambah, suku ketiga memiliki koefisien 6, 6, M dipangkatkan dengan 2, dan 4 dipangkatkan dengan 2. Ditambah, suku selanjutnya memiliki koefisien 4, 4, M dipangkatkan dengan 1, 4 dipangkatkan dengan 3. Dan terakhir, koefisiennya adalah 1, ditambah 1, 1 dikalikan M dipangkatkan dengan 0,
4 dipangkatkan dengan 4. Sama dengan 1 dikalikan dengan M pangkat 4 dikalikan dengan 4 pangkat 0. Hasilnya adalah M dipangkat 4. M dipangkatkan dengan 4 ditambah 4 dikalikan dengan 4, 16. 16 M pangkat 3. 6 dikalikan 4 kuadrat adalah 16. Jadi 16 dikalikan dengan 6. Kita hitung bersama-sama. Hasilnya adalah 96 M kuadrat ditambahkan dengan 4 dikalikan dengan 4 dipangkat 3. Hasilnya adalah 256 M. Dan terakhir ada M dipangkat 0, hasilnya 1. 4 dikalikan dengan 4, 256. Jadi hasil akhirnya adalah M pangkat 4 ditambah 16 M pangkat 3 ditambah 9 M kuadrat ditambah 256 M ditambah 256. Untuk selanjutnya yaitu soal nomor 13. Ada 3X ditambah Y pangkat 4. 3X ditambah Y dipangkatkan dengan 4. Kita akan menggunakan pola segitiga Pascal pada soal nomor 12 karena pangkatnya sama, yaitu 4. Berarti koefisiennya dimulai dari 1, 4, 6, 4, dan 1. Untuk koefisien 1 dikalikan dengan 3X dipangkatkan dengan 4, Y dipangkatkan dengan 0. Ditambah koefisien kedua adalah 4, 3X pangkatnya berkurang dari 4 menjadi 3, Y pangkatnya bertambah dari 0 menjadi 1. Ditambah koefisien ketiga ada 6, 3X pangkatnya berkurang lagi dari 3 menjadi 2, Y pangkatnya menjadi 2. Ditambah koefisien selanjutnya, pada suku selanjutnya koefisiennya adalah 4, 4 dalam kurung 3X pangkatnya berkurang dari 2 menjadi 1, Y pangkatnya bertambah dari 2 menjadi 3, dan terakhir ditambah 1, kemudian 3X pangkatnya berkurang dari 1 menjadi 0, dan Y pangkatnya bertambah dari 3 menjadi 4. Kita hitung bersama-sama hasilnya. 3X dipangkat 4, berarti 3 pangkat 4, Y pangkat 4. Maaf, 3 pangkat 4 dan X pangkat 4. Hasilnya 3 dipangkatkan 4, 81, X dipangkat 4. Perhatikan Y pangkat 0 adalah 1, jadi bisa kita abaikan. Ditambah dengan 3 dipangkatkan dengan 3, 27, kemudian 27 dikalikan dengan angka 4, 27 dikalikan dengan 4. Hasilnya adalah 108 X pangkat 3, Y-nya pangkat 1, ditambah 3 dikuadratkan, hasilnya 9, berarti di sini ada 9, 9 dikalikan dengan 6, 54, X kuadrat, Y kuadrat, ditambah 4 dikalikan dengan 3X pangkat 1 kali Y pangkat 3, jadi 12 XY pangkat 3. Dan terakhir, ditambah 3X dipangkat 0, hasilnya 1. Y pangkat 4. Hasil akhirnya adalah 81X pangkat 4 ditambah 21X pangkat 3Y ditambah 54X kuadrat Y kuadrat ditambah 12XY pangkat 3 ditambah Y pangkat 4. Lanjut ke soal terakhir, yaitu soal nomor 14. Pada soal nomor 14 ini, kita akan memangkatkan suku 2 M dikurangi 2N dipangkatkan 4.
Perhatikan karena pangkatnya sama seperti sebelumnya, berarti kita masih menggunakan kombinasi koefisien untuk segitiga Pascal dengan pangkat 4, 1, 4, 6, 4, 1. Untuk suku pertama, 1 dikalikan dengan M pangkat 4 dikalikan dengan negatif 2N dipangkatkan dengan 0. Ditambah suku kedua koefisiennya ada 4, berarti 4 dikalikan dengan M di pangkat 3, negatif 2N dipangkatkan 1. Ditambah pada suku ketiga, koefisiennya adalah 6, M dipangkatkan 2, negatif 2N dipangkatkan dengan sama 2 juga. Ditambah, koefisien pada suku keempat adalah 4, M dipangkat 3, negatif 2N dipangkatkan dengan, maaf, M-nya pangkatnya bukan 3, tapi pangkatnya 1, M dipangkat 1, negatif 2N yang pangkatnya menjadi 3. Pada suku terakhir memiliki koefisien 1, 1M dipangkat 0, negatif 2N dipangkatkan dengan 4. Hasilnya, M dipangkat 4, perhatikan negatif 2N dipangkat 0 hasilnya 1, jadi bisa kita abaikan, ditambahkan dengan 4 dikalikan dengan negatif 2N. Hasilnya adalah negatif 8 M pangkat 3 N, kemudian negatif 2N dikuadratkan menjadi 4N, 4N dikalikan dengan 6M kuadrat. Hasilnya adalah 24M kuadrat N pangkat 2. Setelah itu, negatif 2N dipangkatkan dengan 3, hasilnya adalah negatif 8, negatif 8 kalikan dengan 4, negatif 32, MN dipangkat 3, dan suku terakhir, 1 dikalikan M dipangkat 0, hasilnya tetap 1, negatif 2, N dipangkat 4, hasilnya adalah 16 N dipangkat 4. Jadi hasil akhirnya adalah M pangkat 4 dikurangi 8M pangkat 3N ditambah 24M kuadrat N kuadrat dikurangi 32MN pangkat 3 ditambah 16N pangkat 4. Demikian soal-soal hasil pembahasan tentang pemangkatan bentuk aljabar. Terima kasih sudah menonton video kami dan tetap semangat untuk belajar. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.